Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Ayu Nafila. Baik, langsung saja kita akan membahas satu pertanyaan yang berulang-ulang dipertanyakan di bulan Desember, khususnya bagi kita umat muslim. Sudah tidak lama lagi saudara-saudara kita yang beragama Kristen akan merayakan Natal. Nah, pertanyaan, boleh enggak kita mengucapkan selamat Natal? Baik, jadi pertama ini menjadi menarik karena pertanyaan yang dimaksud seringkali berulang dipertanyakan di penghujung tahun setiap datang Desember. Namun kita proporsional saja, bersikap wajar, tidak menganggap toh ini boleh jadi juga semakin men-charge wawasan kita, menambah pengetahuan dan meningkatkan sisi toleransi yang proporsional sekalipun. Wajar jika kita bertanya, kenapa saat eventnya saudara-saudari kita yang lain seperti Hindu, misalnya Buddha atau Konghucu, di saat hari rayanya juga tidak seramai pembicaraan. Tapi ya tidak apa-apa, sekali lagi nih proporsional, yang penting ada sisi yang proporsional untuk menerapkan toleransi sesuai dengan porsinya masing-masing. Bagaimana mewujudkan sikap saling menghormati dan membangun keharmonisan dalam berbangsa, bernegara? Untuk itu, di dalam Islam, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsepsi tentang toleransi, sikap menghormati, terutama antar keyakinan dan kehidupan beragama itu sudah diatur sedemikian detail, lengkap, dan sempurna. Dalam konteks ini, Islam membagi kepada dua bagian sisi toleransi yang terkait dengan aspek beragama ini. Apakah pembahasannya masuk di ranah ibadah? Dalam konteks hubungannya, kita konektivitas kan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Tuhan yang kita yakini, ataukah yang dimaksud ini sisi muamalah, konektivitas kita secara sosial dan dalam berkehidupan bermasyarakat, misalnya, atau berbangsa bernegara. Nah, Islam mengatur itu secara sempurna, memberikan ruang-ruang untuk kita berinteraksi dan batas-batas yang di dalamnya terdapat unsur penghormatan, saling menghargai, dan toleransi tingkat tinggi. Saya beri contoh, misalnya ketika kita berbicara tentang persoalan agama, bagaimana toleransinya sangat sempurna, bahkan turun surah sekaligus satu surah di dalam surah Al-Kafirun itu kan sejarahnya ketika ada yang berusaha mengajukan proposal pengajuan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam supaya mencampur adukan keberagaman itu dengan bergantian beribadah, yang mereka datang kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya kalau bahasa kita seperti ini, kita tidak usah berselisih, tidak usah ribut, kita beribadah bergantian saja. Malam ini kami menyembah Tuhanmu, kata mereka, maka turunlah surat Al-Kafirun yang legasi sangat luar biasa. Perhatikan di ujung ayatnya, lakum dinukum waliyadin. Ya betul, kita tidak usah berselisih. Untuk apa berselisih? Tidak usah ribut, tidak usah saling mencela, cukup kita saling menghormati. Dengan beribadah masing-masing, tidak perlu saling mencampuri. Ketika mencampuri, teorinya menjadi berubah. Ini satu ikut ke yang lain, fisiknya seakan mengikuti, tapi hatinya mengingkari. Itu kan sifat munafik. Namanya tidak total dalam beragama. Kalau mau berkeyakinan mesti total, tidak boleh ada unsur paksaan dengan silakan Anda lakukan apa yang Anda yakini, kami pun mengerjakan apa yang kami yakini. Tidak perlu saling mencampur, tidak perlu saling mencela. Silakan berdiskusi, silakan mengkomparasikan sampai menemukan kebenaran yang sejati, dan itu pun pertanggungjawabannya di bawah masing-masing sesuai dengan konsep keyakinan yang diyakini. Karena itu nanti ada pula penekanannya di Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fiddin qad tabayyana
kotabayana rusydu minal ghayyi. Tidak boleh, bahkan ada paksaan dalam konteks keberagaman itu, yang abdin itu bisa ditafsirkan pertama Al-Quran surat ketiga Ali Imran ayat 19, Islam sungguh agama yang diridhoi Allah. Ad-din yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Jadi kalau kita mau kaitkan Quran surat ketiga Ali Imran ayat 19 dengan Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 256, untuk masuk Islam pun nggak boleh ada paksaan. Jika kita nggak boleh dipaksa orang tuh untuk masuk Islam, atau misalnya nyogok dengan bantuan, ada orang kena musibah, kita kirimkan sembako, kalau nggak baca syahadat misalnya nggak dikasih, atau kasih biskuit mereknya syahadat yang kalau dimakan langsung la ilaha illallah, itu nggak boleh, bahkan bisa berdosa. Ia tidak diperkenankan memaksa orang. Bahkan Nabi pun ketika sedang berdakwah itu menunaikan tugasnya, risalah itu jelas kalimatnya, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaidir. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silahkan ingatkan, sampaikan kepada mereka risalah, sadarkan, ya kemudian silahkan ajak untuk meriset, ajak untuk menilai sampai menemukan kebenaran yang sejati. Engkau tidak ditugaskan untuk memaksa orang lain, lasta alaihim bimusaidirin, ya kan? Maka siapa kita memaksa orang lain? Itu konsepsi yang pertama indah, la iqraha fiddin lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau kita tarik ke dalam konsepsi muamalah, hubungan antar sesama kemanusiaan, sikap sosial, maka Islam datang dengan satu petunjuk yang sangat luar biasa. Di situ muncul bagaimana membangun harmoni, saling tolong menolong, membantu, bahkan boleh kita mensupport juga non muslim yang boleh jadi mungkin merasa kekurangan atau kena musibah dan sebagainya. Jangan kita lihat akidahnya dalam konteks membangun bangsa bernegara. Boleh jadi di kantor misalnya ada karyawan yang non muslim, juga misalnya di instansi pemerintah atau bahkan di kemiliteran, enggak semuanya mungkin orang Islam, tapi mereka bekerja sama membangun keharmonisan. Untuk apa? Untuk memakmurkan negeri, berjuang demi negara, demi bangsa. Bagi umat Islam diniatkan plus sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah nantinya seperti kita punya tetangga non muslim, biasanya punya tetangga Kristen yang ataupun Hindu misalnya, atau Buddha. Kita masak makanan, kita tercium baunya ke tetangga. Apa kata Nabi? Dengan selama baunya sampai ke tetangga, maka bagilah dengan tetangga itu, walaupun cuma kuahnya saja, gitu kan. Nah, ada yang salah tangkap, ditangkap ujungnya saja. Jadi yang makan opor ayam dibagi kuahnya saja. Tidak. Jadi walaupun yang kita masak mungkin cuma kuahnya kuah opor, tapi isinya tempe, bagilah supaya tidak ada salah persepsi. Tapi apakah hadis pernah berkata jika tetanggamu muslim saja? Tidak. Jadi dalam konteks kemanusiaan kita berbagi, konsep bernegara kita saling mensupport, tapi ibadah kita punya porsinya sendiri. Kenapa saya antarkan kepada pembahasan ini menjadi kemudian titik awal pembahasan kita dengan pertanyaan, apakah Natal itu masuk kategori ibadah atau muamalah? Ini persoalannya, apakah dalam Natal itu yang dilakukan saat Natal saudara-saudari kita sebangsa setanah air biasa di Indonesia atau bahkan di luar, ya karena ini kan terkait dengan agama tertentu yang tidak hanya dicakup di Indonesia tapi di luar juga ada yang seiman atau sekeyakinan dengan apa yang tadi disebutkan dari kalangan Kristen. Nah, sekarang persoalannya, Natal itu bagi saudara-saudari kita yang di Kristen itu ibadah atau hanya persoalan budaya, persoalan sosial, dengan yang kalau diinteraksikan ya bisa membangun harmoni dalam konteks sosial saja, nggak ada
kaitan dengan ibadahnya. Kalau kita merujuk misalnya pada keterangan Kemenak ya, Kemenak kan suka bikin panduan, dan ini kan punya otoritas mengatur tata cara yang membantu, bukan tata cara yang membantu bagaimana pelaksanaan ibadah implementasinya, tapi lebih ke implementasinya. Masyarakat khususnya di Indonesia dalam berkeyakinan, dan itu bisa terpenuhi dan terjamin dengan baik sebagai amanat Undang-Undang Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaan itu, demi memudahkan, menjamin, memberikan pengayoman, memfasilitasi. Salah satunya kan ada Kemenak, yang itu sejarahnya kalau kita ingin tahu cukup panjang, tapi di antara fungsinya demikian. Saya pernah baca satu lembaran yang diambil langsung dari situs Gmail Kementerian Agama Republik Indonesia yang terbaru terkait dengan kondisi PPKM. Yang dengan PPKM ini bagaimana kemudian Kemenak menghadirkan edaran terkait dengan pelaksanaan Natal. Dari judulnya ini cukup menarik. Yang saya ingat seperti ini: PPKM level 3 batal, Kemenak perbaharui edaran pelaksanaan ibadah Natal, ibadah Minggu 2021. Ya kan, ibadah Natal, berarti Natal ada ibadah, dan Kemenak gitu kan nanti punya dirjanya tersendiri, bagian-bagiannya, dan Dirjen Bimas Islam dan bimbingan masyarakat untuk Muslim. Nanti ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha, nanti ada bagian-bagiannya sendiri. Dan Natal itu dipahami sebagai ibadah, dan umat Kristen juga memahami sebagai bagian dari ibadah. Pada prakteknya, dengan pemahaman pertama, ya terlepas dari diskusi atau perdebatannya seputar kelahiran Nabi Isa alaihi salam, atau disebut juga dengan Yesus atau Mesya, ada persepsi mengatakan tanggal 25 Desember, pada persepsi lain dikatakan di bulan Januari, yang ada sisi lain juga yang mengatakan di musim panas. Terlepas dari itu, akan ada perayaan ibadah di situ. Ada ibadah dengan datang ke gereja, melakukan kebaktian dan sebagainya. Karena itu disertakan kepada kepentingan ibadah. Artinya apa? Natal tidak berdiri sendiri. Natal itu ada nuansa ibadahnya. Yang memandang Natal itu termasuk pada ranah ibadah, maka praktek toleransinya bagi umat Islam menggunakan skema yang pertama tadi. Apa skemanya? Lakum dinukum waliyadin. Tidak boleh diganggu ya, bahkan harus dihormati. Bagaimana cara menghormatinya? Cara menghormatinya ya dengan cara membiarkan saudara-saudari kita beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, tanpa mencampurinya sedikit pun, baik dengan perkataan ataupun juga dengan suasana hati tertentu, apalagi dengan perbuatan. Ya, seperti ikutan ke gereja misalnya, atau menyimak kebaktian dan mengenakan pakaian-pakaian yang emang khusus dipahami sebagai bagian dari ibadah yang di agama tertentu, atau bahkan mohon izin di perspektif yang lain, di sisi sebaliknya. Misalnya ada yang sering dengar kita kasus yang di usaha tertentu, di mall misalnya, akademisi tertentu yang pegawainya kadang dipaksa zona ganda tertentu. Itu nggak boleh ya, nggak boleh ada unsur paksaan di dua sisi secara bersamaan. Jadi kita juga tidak perlu memaksakan diri karena aspek menghormati ini. Jadi tidak mengenakan itu justru bagian dari toleransi, menjaga perasaan, menampilkan satu pandangan yang utuh tentang konsepsi keberagamaan. Menghormati ya, jadi baik itu dari segi perkataan, kemudian juga suasana hati, pun dengan perbuatan, tidak perlu dipaksakan ya. Apalagi sampai menyertai, yaitu sudah ada fatwa-fatwa ulama terkait dengan yang demikian. Bahkan dalam urusan untuk, mohon maaf ya, menghadirkan potensi untuk menyakiti, mengganggu, merusak
itu tidak diperkenankan sama sekali, karena seringkali kita dengar ada isu-isu yang kalau sudah masuk ke Desember ada penjagaan ketat dari aparat kepolisian dan sebagainya di gereja-gereja tertentu, karena dikhawatirkan ada serangan-serangan atau teror dan sebagainya. Sekaligus kita menegaskan dan khususnya pada umat Islam bahwa tidak boleh sama sekali mengganggu, apalagi merusak, mencela pun tidak diperkenankan. Itu ada suratnya sendiri loh, surat ke-6 Al-An'am ayat 182, wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbunallaha adwan bighairi ilm. Dan janganlah sekali-sekali engkau mencela dan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dikhawatirkan itu akan membalas mencela Allah atas dasar ketidakpengetahuan mereka. Nanti timbul rasa benci yang berlebihan itu tidak mendorong kemudian untuk mencari atau mendapatkan petunjuk dari kebenaran atau mau menggali Islam. Bahkan di situ nanti muncul celaan-celaan tanpa dasar pengetahuan. Jadi mencela saja tidak boleh, apalagi merusak. Perhatikan bagaimana satu sisi tingkat tinggi toleransi dalam Al-Quran disajikan terkait dengan aspek ibadah ini. Silahkan ditunaikan dengan senyaman mungkin, sebaik mungkin, sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dan umat Islam tidak perlu menyampuri segala yang terkait dengan ibadahnya ini, baik itu dengan perkataan ataupun dengan suasana hati tertentu, atau bahkan dengan perbuatan tertentu. Nah, kenapa saya sebutkan perkataan hati dan perbuatan? Karena di dalam Islam aturan ibadah ini mencakup kepada tiga aspek tadi. Jadi ada ibadah menggunakan hati, masih ingatkan bab niat, kan lihat itu kan bersembunyi di mana niat itu, di dalam hati. Dalam sholat ada niat, dalam puasa ada niat, dalam haji ada niat. Sumbernya di mana? Di hati. Kemudian yang kedua, ada ibadah lisan. Kadang-kadang ibadah lisan ini menjadi pembuka yang sangat menentukan akan legalnya atau halalnya ibadah yang berupa perbuatan. Yang contoh misalnya, yang sudah menikah kan ya, yang punya keluarga, punya anak, punya istri, legalnya, halalnya hubungan antara suami dan istri kapan itu dibenarkan, dibolehkan? Ternyata dibuka dengan ibadah lisan. Saya terima nikahnya si fulanah binti fulan dengan mas kawin sekian, dibayar tunai. Ya, ada ijab dan qabul. Ijab dan qabul, bukankah itu perkataan ibadah? Dan disebutkan juga misakon holido, perjanjian yang sangat kuat, komitmen yang harus dipegang kuat, itu ibadah dengan lisan. Kemudian juga syahadat, ya pokok pertama rukun Islam, yang pertama yang terdepan yaitu syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dengan apa diucapkan? Dengan lisan, kan pakai lisan. Pun ibadah, pun beribadah kan kemudian perbuatan. Ya perbuatan itu sholat, bergerak, kemudian juga membaca Al-Quran dengan megang mushaf dan sebagainya. Bahkan ada yang gabungan antara lisan, hati, dan perbuatan seperti sholat. Sholat diniatkan dalam hati, lisan berkata Allahu Akbar, tangan bergerak mengangkat sejajar,
dengan bahu. Demikian selanjutnya. Jadi ada ibadah hati seperti niat tadi, ibadah lisan seperti ucapan syahadat dan ijab kabul, ibadah fisik ibadah fisik misalnya seperti ya ritual dalam yang kita kerjakan. Tawaf misalnya ada fisiknya, sa'i ada fisiknya, bahkan gabungan dengan lisan tadi ya, ada lisan, hati, dan perbuatan yang dilakukan secara bersamaan. Nah, karena tadi kesan yang terbangun dalam Natal tadi kesannya adalah ibadah, maka satu dari 3 unsur ini pun tidak boleh menyertainya. Tidak boleh ada unsur niat menyertai, tidak boleh ada unsur perbuatan menyertai, dan tidak boleh ada unsur lisan menyertai. Kalau kemudian kita hadirkan misalnya unsur lisan dengan mengatakan kalimat misalnya selamat Natal, sekian, sementara di Natal itu ada unsur ibadah, unsur yang berbeda, dan konsepsi ketuhanannya yang ada unsur penyembahan, yang ada unsur peribadahan seperti tadi yang digambarkan, datang ke gereja, ada proses tertentu yang sesungguhnya dalam keyakinan kita Islam dipandang berbeda. Jadi kalau kita ucapkan ada pengakuan di situ, sementara komitmen la ilaha illallah adalah tidak menuhankan kecuali hanya Allah saja, menepikan yang lain kecuali hanya menuhankan Allah. Jadi kalau ada konsepsi bertentangan dengan la ilaha illallah, kita mesti tolak. Itu kan bukan ibadah kita. Ya komitmen trigana yang itu pun dijamin oleh undang-undang dan dipahami oleh sesama. Jadi memang kaidah dasarnya setiap pemeluk agama itu harus meyakini bahwa apa yang dianutnya itu yang paling benar. Itu biasa, dan toleransi yang memang yang paling ideal yang tadi lakum dinukum waliyadin sudah kita menghargai saja, kan tidak ada masalah, toh tidak ada yang dipermasalahkan. Dan yang paling menarik begini, bahkan saudara-saudari kita pun sebangsa setanah air yang berbeda keyakinan, misalnya baik itu Kristen ataupun mungkin Katolik atau Hindu, Buddha atau Konghucu, di hari-hari besarnya tidak pernah menuntut kepada kita, seperti kita pun tidak pernah menuntut di Idul Fitri harus diucapkan selamat Idul Fitri ya, selamat Idul Adha ya. Kami ini mayoritas bahkan tidak pernah begitu. Kita tidak pernah membangun isu mayoritas, minoritas tidak seperti itu. Ya bahkan saya pernah mengatakan sesuatu yang biasanya digunakan di tempat lain, di negara lain sebagai toleransi dalam konteks keagamaan, ya konteks keumatan, bahkan mayoritas agama yang ada di tempat itu, hari liburnya yang digunakan ya berdasarkan hari ibadahnya. Yang mayoritas itu kalau Anda melihat di Eropa, hari liburnya hari apa? Minggu. Mereka menyebutnya dengan minggu kan, baik. Kemudian yang di Arab umumnya, di Mekah hari apa? Hari Jumat. Di Saudi hari apa? Hari Jumat. Di mana lagi? Di Qatar misalnya, Jumat juga. Ya kenapa? Karena kebanyakan hari Jumat orang Muslim di sana akan menunaikan ibadah sholat Jumat. Umumnya Jumatan. Di Eropa hari Minggu, umumnya pada ke gereja. Di Amerika Minggu, karena hari untuk ibadahnya hari Minggu. Jadi ya mayoritas punya hari ibadah yang dijadikan hari libur.
Di Indonesia mayoritasnya muslim, tapi hari liburnya hari apa? Coba Anda bisa lihat, dan kita tidak pernah menyampaikan isu semacam itu. Jadi kita tuh toleransi. Alhamdulillah tidak pernah ada. Jadi kita biasa saja seperti itu, sudah terbiasa dengan itu semua, menghargai sepanjang itu. Bisa kita sesuaikan untuk keharmonisan membangun bangsa, bernegara, kita bersama-sama. Nah, tadi ke dalam konsepsi beribadah, dalam toleransi beribadah, dan tuh porsinya ada, jangan sampai dipahami bahwa mereka tidak mengucapkan, tidak toleran. Jadi kita edukasi dulu, ini loh kenapa umat Islam tidak mengucapkan. Dalam konteks ini, selama dia pada satu agama tertentu, pada hari raya agama tertentu, karena di hari raya itu ada nuansa ibadahnya, nilai ibadahnya. Terkait dengan Natal pun di sini kan ada yang tadinya saya sampaikan Kementerian Agama, bahkan ini kan rinci, kita lihat, bisa kita lihat bersama-sama, itu surat edaran nomor .2 ST dengan .3 tahun 2021 yang pencegahan dan penanggulangan coronavirus 2019 dalam pelaksanaan ibadah dan peringatan Hari Raya Natal tahun 2021. Nah, jadi sesungguhnya menghadirkan keamanan, kenyamanan, ketentraman bagi umat lain untuk menunaikan ibadah sesuai dengan keyakinannya, itu bagian dari toleransi umat Islam. Yang paling dikhawatirkan kan begini, di sana mengucapkan, di hati tidak meyakini. Namanya apa tuh? Iya, nafizah. Jangan sampai nanti selamat ya, tapi hatinya mengatakan tapi bohong. Kan nggak boleh begitu. Jangan begitu, tidak menghargai juga. Jadi penghargaan tertinggi silakan masing-masing. Seperti itu kan. Nah, setelah itu ya kita berbaur, bertoleransi, membangun negeri, harmoni bersama-sama ya. Tapi gimana seandainya pejabat publik yang harus mengucapkan itu? Karena ya beliau sebagai pejabat publik yang mengayomi semua masyarakatnya, apakah ini ada pengecualian? Karena gimana, seperti presiden dan gubernur, bahkan menteri agama ini kan yang mengayomi seluruh agama di Indonesia, atau bahkan lebih dahsyat daripada itu adanya satu hubungan keluarga seperti ini. Mungkin anak masuk Islam, orang tuanya belum, juga ada heterogenitas, dan bersyukur alhamdulillah Islam pun sudah tuntas mengatur ini di suasana yang ibadah-ibadah di keyakinan tertentu, seperti misalnya momen Natal seperti ini. Untuk saudara-saudara kita yang di Kristen ataupun Katolik, atau bahkan di luar konteks ibadahnya secara bersosial, itu lebih dahsyat lagi. Nah, ini di Islam itu selalu ada hukum-hukum pengecualian dalam kondisi darurat tertentu, yang itu dibutuhkan karena timbangan-timbangan khusus, kasusnya spesial. Dan itu pun dalam istilah fikih ada doabitnya, ada detail-detail hukum tertentu yang menyertai. Hanya di situasi itu saja, mengikat keadaan itu saja. Karena itu ulama sudah mengkaji ini dengan cukup dalam, bahkan mengambil hukum di muamalah dengan dalam interaksi sosial, karena perayaannya ada peran muamalah di situ, tidak hanya murni hanya untuk kepentingan ibadah atau bahkan menyertai itu, tidak, tapi hanya karena ada dan muamalah interaksi dia ataupun amanat yang berlaku secara luas.
dalam konteks sosial di sini, maka diambillah kemudian spirit Quran surat ke-60 Al-Mu'tahinah di ayat yang ke-8. Allah berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilunakum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang engkau untuk berbuat baik terhadap orang-orang yang tidak memerangi engkau, tidak menyakiti engkau dalam perkara agama ini, atau tidak mengusir engkau di tempat engkau berkedudukan, tempat engkau tinggal, maka berbuat baiklah kepada mereka dan bersikap adillah dalam kehidupan ini. Konteksnya konteks sosial, konteks interaksi, berkehidupan sosial, dan boleh jadi dalam konteks ke depan sosial yang skalanya besar, berbangsa, bernegara, bermasyarakat, ada yang diamanahi tadi ya sebagai presiden, atau pejabat publik seperti gubernur, bahkan menteri agama misalnya, yang harus berinteraksi secara sosial, tidak mengkhususkan karena ibadahnya atau dalam hal-hal terkait itu, maka di sisi ini dia boleh diperkenankan mengucapkan dengan membawa nama jabatannya untuk cari al-khuruj minal khilaf, keluar dari perdebatan. Dia bawa nama jabatan, bisa menyampaikan dengan ini Presiden Republik Indonesia mengucapkan selamat bla bla bla, dan sebagai ini Menteri Agama Republik Indonesia mengucapkan selamat bla 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 dan sebagainya. Yang tidak boleh jika dia mengatasnamakan biasanya divisinya, bagian menteri terkait. Misalnya kalau di Kementerian Agama ada Dirjen Bimas Kristen terkait dengan ini, tapi kalau dirasakan rasanya kok nggak nyaman ya gitu kan, ini karena jabatan mengikat dan sebagainya, maka diharapkan yang tampil yang menterinya atau misalnya pejabat publik ya, maka sertakan jabatannya ya, bukan mengatakan dengan pribadinya untuk keluar dari perdebatan ya. Al-khuruj minal khilaf namanya, sertakan nama jabatan di situ. Misalnya menyampaikan dengan ini, Menteri Agama Republik Indonesia menyampaikan selamat begini 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 dan sebagainya. Jadi yang dibawa jabatan publik ya, bukan pribadinya. Ingin menyertakan dalam kepentingan itu, tapi karena sifat pelayanan publik dan di publik ini ada bagian-bagian tertentu yang dibimbing dalam kehidupan bermasyarakat, ia menjalankan amanah konstitusi, maka itu yang diambilnya. Dan ini masih ranah muamalah keduniaan, dan ranah muamalah keduniaan ini tidak mengenal batas akidah. Apa ayat Al-Qur'annya? Quran surat ke-31 Luqman di ayat ke-15 dengan wa in jahadata ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya wa maqrufan. Perhatikan di ujung ayatnya, yang bila mana saya tarik bahkan ranah keluarga seperti tadi saya sampaikan, walaupun di dalam lingkup keluarga dia ada perbedaan keyakinan, anak misalnya masuk Islam mu'alaf, orang tua belum misal. Nah, dalam konteks peribadahan tadi, toleransi ibadah, jangan paksa, tidak boleh saling mencampuri. Ya silakan menghormati masing-masing, kalau berdiskusi dengan cara yang baik, kalau dipaksa pun ia untuk balik ke agama semula, dijawab dengan jawaban yang lembut, yang menyenangkan. Tampilkan akhlak mulia. Tapi di ujung ayatnya apa? Wasahibhuma fid dunya, bukan fi ibadah. Jadi ada
ada urusan-urusan dunia, ada urusan ibadah. Spesifikasi sifatnya waswahibuhuma fid dunya ma'rufan, dan pergaulilah orang tuamu itu perlakukan dengan cara yang terbaik dalam konteks kehidupan dunia. Sifat bersosialisasinya, jadi artinya apa? Perbedaan agama tidak menghalangi seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dalam konteks kehidupan dunia, kalau ditarik lagi ke tingkat yang lebih tinggi dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara, perbedaan agama tidak boleh menghalangi pejabat publik mulai bersikap adil dan melayani masyarakat. Jadi ini keadilan yang kemudian yang ditampilkan ketika ada perayaan A, perayaan B di umat B, boleh kemudian di jabatan yang melekatnya bukan karena pribadinya, karena jabatan melekatnya di gubernur mau inspeksi, saya gubernur Jakarta atau Jawa Barat atau di luar inspeksi, ia melihat ke gereja untuk memastikan ini aman, baik itu boleh-boleh saja karena jabatan melekat kepada dirinya dan harus memastikan berlangsung amankah, berlangsung baikkah. Boleh, kan tidak boleh ada gangguan dan sebagainya ketika akan mengucapkan selamat. Jabatannya diletakkan di situ. Jadi jabatan yang menjadikan pelayanan publik ini terjamin. Bahkan perintah Al-Quran ya, bukan pribadinya, itu yang menyampaikan, tapi lebih kepada jabatannya yang melekat. Bisa dibedakan waswahibuhuma fid dunya dikaitkan dengan itu. Nah, pun mungkin ada pertanyaan lagi, dia nggak ngasih hadiah, kunjungan atau kunjungan ke rumah dan sebagainya. Nah ini di sini khuruj minal khilaf lagi, keluar dari perdebatan. Bisa diatur waktunya untuk menyesuaikan, misalnya karena tadi kebetulan diikat dengan konteks berhubungan sosial keduniaan, bukan spesifik agama, maka yang pertama kali dilakukan misalnya tidak harus bersamaan waktu sehari, setelah 2 hari bisa, setelahnya lagi bisa. Niatnya untuk silaturahmi, datang dengan dia bawa makanan, bawa apa ya, tapi bukan terkait dengan konteks ibadah. Kan bisa saja tanggal 25 datangnya tanggal 26 atau 27, ada kaitannya, tidak langsung tersambung dengan ibadah, itu keluar dari konteks perdebatan, konteks khilaf, hal-hal yang tidak mungkin menyenangkan karena nggak semua orang bisa memahami konsepsi ini. Oh ya, memang kalau memuaskan manusia juga tidak akan pernah merasa puas. Nah, semua kan punya tinjauan berbeda. Ya, ini indah loh. Konsep toleransinya kita membiarkan dengan kemudian di sini tidak ada unsur-unsur yang berbeda antara suasana hati dengan lisan. Kan Islam itu menjaga kejujuran, menjaga kemuliaan, kebenaran. Tidak benar kalau orang berkata lisan tapi hati mengingkari, skandal sifat munafik. Tidak sesuai antara lisan dengan hati. Tadi yang saya katakan, misalnya tadi saya katakan selamat ya dengan sudah mendapatkan anak sekian, dan mereka pintar-pintar, tapi di hati mengatakan tapi bohong, ya kan nggak boleh, kan dia tidak baik, kan itu tidak baik. Maka tempatkan sesuai dengan porsinya. Tadi indah kan biasa diistilahkan, kalaupun misalnya maaf kita akan mengharamkan makanan-makanan tertentu, seperti daging babi misalnya diharamkan. Ya haram total, nggak boleh dimakan karena dikonsumsi cuma dalam kondisi tertentu. Anda berada di situasi yang sangat sulit, berada saat berkemah di hutan dan nggak ada makanan yang lain kecuali itu, mungkin maka diperkenankan itu kemudian dimasak, dimakan hanya untuk mengurangi rasa lapar, sambil mencari makanan yang lain, dibenarkan sementara saja. Dalam kondisi demikian dapat diilustrasikan kepada Anda betapa Islam tuh solutif. Bahkan dalam keadaan yang dilarang pun sepenuhnya dilarang, ada kebolehannya. Dalam kondisi darurat tertentu ini, dalam keadaan darurat, bahkan yang haram bisa menjadi halal
untuk sementara waktu. Nanti dengan hikmah-hikmah tertentu, ada hikmah di baliknya, ada kondisi tadi, toleransi bisa dalam konteks yang lebih luas. Kondisinya umat Islam minoritas terus yang mayoritasnya belum paham tentang konsep tadi. Kalau dipraktekkan terjadi singgungan yang lebih fatal. Boleh jadi nantinya terkucilkan, pelayanan publiknya menjadi tidak didapatkan dengan kemudian dengan tetangga menjadi tidak akur dan sebagainya. Maka di situ boleh mengatakan kalimat-kalimat yang tidak langsung berhubungan dengan konteks ibadahnya. Misal seperti ini, dia kalau kata para ulama langsung mengambil kalimat umum seperti selamat ya, congratulations kalau Inggrisnya. Kita tidak langsung mengambil kalimat-kalimat yang spesifik pada pengucapan terkait dengan ibadahnya itu dalam kondisi tadi. Tapi kalau kondisi saling memahami seperti di Indonesia kan ada masalah tadi yang saya katakan orang tidak mengucapkan pun tidak apa-apa, karena itu penting kita mengedukasikan kepada kita mencintai kehidupan berbangsa, bernegara, saling menghormati, dan titik toleransi tertinggi adalah kita menghormati akan tibanya hari besar, hari ibadah untuk saudara-saudari kita, ya penganut Kristen ataupun Katolik, pada waktunya untuk beribadah. Itu kan kita menghormati dengan mempersilahkan menunaikan sebaik, senyaman mungkin, dengan tidak boleh kita mengganggu, mencela dan sebagainya, mencampuri sedikit pun, baik dengan lisan, dengan hati ataupun perbuatan. Dan hal-hal yang terkait dengan aspek-aspek kehidupan, membangun negeri, bermasyarakat, berbangsa, kita bersama-sama bekerja sama, mengolah harmoni, saling empati, kemudian juga bahkan saling membantu mengentaskan kemiskinan, kemudian mengentaskan kesulitan yang sekarang kita alami ini. Ada krisis dalam berbagai hal, baik di ekonomi sekarang, kita harus kuat kembali pasca COVID. Ini kita bantu saling support di situ. Dan yang kedua juga yang krisis sosial, hubungan bermasyarakat, yang bikin hoak, yang kadang-kadang bikin informasi yang keliru, kadang memecah persatuan kesatuan berbangsa, bernegara. Itu harus kompak. Juga kita pun edukatif, memberikan yang baik, tidak boleh juga menampilkan data-data yang keliru, dan pada akhirnya secara objektif dipersilahkan mau mengambil risalah Islam sebagai bagian terbaik dalam berkehidupan, ingin belajar bertanya silahkan, ya tidak boleh saling mencela, menjelekkan, menyampaikan aja ya. Anda pernah mencela, menuduh A dan B, menyampaikan persepsi begini, silahkan kalian uji dulu datanya, dari mana, secara ilmiah seperti apa, komparasinya, dalil dengan dalil diuji, serolog rasionalnya. Pada akhirnya kalau menemukan kebenaran yang sejati pun tidak boleh memaksa, diperkenankan. Dan semua resiko akan dibawa dan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita semua kembali kepadanya. Jadi kalau kita simpulkan tadi, cukup dihormati, tidak perlu menyertai ataupun kecuali kalau ada situasi dua halnya. Yang pertama, pejabat publik dengan tugasnya melayani publiknya, ada yang melekat di dalamnya. Yang kedua, ada situasi khusus darurat yang diperkenankan karena tadi misalnya tinggal di situasi yang muslimnya minoritas, kemudian ada satu kondisi tertentu yang kalau misalnya tidak mengucapkan atau berhubungan bergaul secara langsung, ya dipandangnya pandangan-pandangan karena belum mengerti tadi, belum paham tadi. Perlu ada pendekatan untuk memahamkan itu. Dipersilakan untuk mencari kata-kata yang baik,
yang tidak terjebak kepada nuansa pengakuan terhadap konsepsi keberagamaan atau turut serta dalam ibadah, dan ulama sudah selesai bab itu, atau juga maka pada kondisi-kondisi terdesak seperti tadi kehidupan antara satu rumah dengan keyakinan yang berbeda, maka di titik ini tadi dikatakan kebolehannya diikat dengan keluar dari perdebatan, khuruj minal khilaf, seperti datang sehari setelahnya, juga membangun seperti yang pertama tadi, yang harus menyampaikan dengan kalimat umum yang dan sebagainya. Bila memang belum memahami, kalau sudah mengerti, sudah paham, diterapkan saja. Dan dalam kehidupan beragama, dan ingat penerapan ini sebagai ibadah kita sebagai muslim itu dijamin Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 2. Sekali lagi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Dan kepercayaan itu juga itu jadi bagi kita ibadah itu di Islam kan ada perintah dan larangan. Perintah sholat, larangan mencampur adukan agama, larangan untuk berzina, larangan untuk minum minuman khamr dan sebagainya. Jadi meninggalkan larangan dan menunaikan perintah bagi itu bagian dari ibadah. Nah, jadi tidak perlu dipersoalkan, wah ini nggak toleran, hey itu bukan bagian dari ibadah kami, jangan begitu. Jadi yang ini yang munculkan begitu. Nah, ini harus kita benarkan supaya harmoni tetap terjaga, tapi tetap mendoakan sekitar kita. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita, menggambarkan bagai Islam itu sangat luas. Yang terpenting mudah-mudahan yang pertama bagi bangsa kita, negara yang kita cintai, satu, Republik Indonesia senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kehidupan berbangsa bernegara direkatkan, diakurkan, harmonis, tercipta kebaikan-kebaikan yang kita harapkan. Dan yang kedua, toleransi yang proporsional, sesungguhnya sikap saling menghormati. Kalau sudah proporsional, saling memahami, saling menggali dengan pengetahuan yang benar, insya Allah menghadirkan jalinan kehidupan yang lebih baik, insya Allah. Demikian bincang-bincang kita, semoga menambah wawasan keilmuan kita yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya cukup sekian guna memenuhi tugas ilmu retorika jurusan manajemen dakwah. Saya cukupkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.